Guys, daripada zaman pemerintahan Soekarno lagi Indonesia memang sangat disegani oleh lain-lain negara. Dan kini katanya adalah gegar Indonesia menggeser negara adidaya. Wow, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mereactionkan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Inside Melita. Tapi sebelum tu guys, anda jangan lupa pergi ke channel Inside Melita, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga dengan Inside Melita. So tajuk yang kita hendak reactionkan hari ini iaitu katanya gegar Indonesia menggeser negara adidaya. Wow, sangat luar biasa kan bunyi tajuknya. So tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Gegar Indonesia menggeser negara adidaya. Negara katanya, guys, kuat. Ngomong-ngomong soal negara kuat dan disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi ini. Sebab dengan kekuatan tersebut, negara bisa memberi pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara-negara lain seperti Korea Utara yang walaupun menutup diri dan terkurung oleh para tetangga di kawasan Asia. Negara Korea ini tetap disegani karena memiliki kekuatan militer yang tidak kecil. Begitupun juga negara Iran yang mampu ditakuti, sekalipun beberapa negara besar negara seperti Amerika tidak menghancurkan pengaruh negeri para mullah tersebut. Di kawasan 75 tahun Republik Indonesia merdeka, pemimpin negara silih berganti hingga hari ini sudah ada 7 kepala negara yang memimpin Indonesia. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Setiap kepala negara yang pernah memimpin kita ulang balik tengok tadi. Dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Setiap kepala. So kita tengok di sini guys, sudah 7 iaitu pemerintah ataupun pemimpin yang menjadi presiden untuk Indonesia. Dan kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah wanita guys. Dan lepas tu ke-6 dan ke-7 sekarang Bapak Jokowi. Sudah 7 lah. Negara yang pernah memimpin Indonesia tentu mempunyai visi menjadikan negeri Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan disegani oleh negara lain. Di era kepemimpinan Soekarno, Indonesia disegani atas semangat yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan dan komitmen menentang segala bentuk perjanjian di muka bumi. Di era kepemimpinan Soeharto, Indonesia disegani karena sempat sukses melakukan swasembada pangan. Nah, sejak zaman penjajahan, Indonesia memang sudah terkenal dengan kemampuan militernya, mulai dari peralatan sistem persenjataan atau alutsista modern dan terkenal, serta pasukan khusus yang melegenda ini, semua adalah hasil jerih payah dan kerja keras dari para pendahulu. Ya betul guys. Keamanan yang kita kecapi sekarang, yang termasuknya kemerdekaan yang kita terima, yang kita dapat sekarang guys, adalah daripada usaha keras pemimpin kita yang dahulu dan merekalah yang bersusah payah untuk mencari kemerdekaan dan keamanan untuk kita dan untuk anak cucu kita hingga sekarang ni. Inilah yang kita dapat terima sekarang ni. Bagaimana senangnya kita, bagaimana orang kata senangnya untuk kita mencari makan, bekerja, semuanya adalah daripada usaha daripada pemimpin-pemimpin kita yang dahulu, halau penjajah-penjajah keluar daripada negara kita. Begitulah lebih kurangnya. Jasa beliaulah Indonesia terkenal di kancah dunia, terutama dari segi kekuatan militer. Indonesia yang kala itu dianggap sangat kuat, penuh misteri dan sulit untuk diprediksi. Dahulu Indonesia merupakan negara yang paling disegani, yang ditakuti oleh beberapa negara, termasuk negara Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, kekuatan militer Indonesia sempat menjadi yang terkuat di wilayah bumi bagian selatan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menjadi negara terkuat atau menjadi negara superpower di belahan bumi seperti ini? Simak video ini. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua mengakibatkan terjadinya berbagai macam perubahan yang menyangkut segala aspek aktivitas kehidupan manusia. Amerika Serikat adalah salah satu negara pemenang Perang Dunia Kedua dan Amerika
pemodal kuat tampil membantu negara-negara yang rusak akibat perang. Bahkan sampai saat ini Amerika masih menjadi negara adikuasa yang dipandang seluruh dunia. Meski begitu, beberapa negara seperti Indonesia sebenarnya telah memiliki modal untuk menjadi negara besar yang tidak kalah dengan Amerika. Indonesia sebenarnya bisa memperluas pengaruhnya dan menggantikan Amerika sebagai negara terkuat di dunia. Indonesia pernah menduduki peringkat ke-12 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Untuk di Asia Tenggara sendiri, katanya di sini Indonesia pernah menjadi di tangga yang ke-12 di dalam dunia, iaitu tentera ataupun militer Indonesia yang paling kuat. Wow, dulu sekarang dah ke-16 guys. Indonesia adalah superstar. Tidak ada kekuatan militer yang dapat menandinginya. Sekarang mari kita berandai-andai jika saja dana untuk militer semakin diperbesar lagi dan tidak ada yang namanya korupsi di bangsa Indonesia. Betul. Maka Korupsi bisa jadi peringkat ini akan naik bahkan mengungguli Jepang serta India. Betul. Saat ini masuk ke dalam top 10 militer terkuat di dunia, bahkan Indonesia bisa menjadi negara adikuasa. Indonesia tahu bahwa kepentingan strategisnya di wilayah Asia Tenggara meningkat seiring dengan ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut. Negara kepulauan Indonesia menjadi semacam tameng antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini membuatnya menjadi negara pembatas yang kuat antara dua wilayah besar di dunia. Semua negara superpower saat ini menyadari bahwa Indonesia berada di posisi yang strategis dan mungkin akan berniat untuk menjalin hubungan, melakukan investasi besar-besaran untuk perkembangannya. Sementara itu, kekuatan militer Indonesia juga telah meningkat secara signifikan. Ini bisa juga sering berurusan dengan upaya pemberontakan Indonesia memiliki pasukan unit khusus paling efektif di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang bisa dibilang kuat. Karena kekuatan Indonesia pernah jadi posisi 16 terkuat di dunia. Dulu pernah Indonesia terkuat nomor 12 di dunia. Indonesia akan memiliki fondasi kuat untuk menjadi negara yang hebat dan kuat di masa depan karena Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya sumber daya alam. Itulah pernyataan yang sedikit menguatkan bahwa negara tercinta Indonesia ini layak menjadi negara adidaya sejajar dengan Amerika. Kemudian bila dijabarkan dalam artian apa yang dimiliki oleh Indonesia akan tidak hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Bahkan mungkin saja di umur Indonesia yang ke-100 tahun nanti atau bahkan mendekati 100 tahun, Indonesia menjadi negara paling menjanjikan, menjadi negara terkuat di dunia, bukan menjadi sebuah kabar burung lagi atau sekedar opini bahwa Indonesia memiliki segalanya. Tidak boleh dilupakan bahwa Indonesia juga memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Bahkan negara-negara Indonesia adalah tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, guys. asing ingin menggeruk kekayaan alam Indonesia. Contohnya seperti negara Amerika, dengan politiknya itu yang luar biasa, Amerika bisa menggeruk sumber daya alam yang berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tersebut harus diakui bahwa negara-negara di dunia ini bergantung pada emas, tembaga, dan gas. Indonesia bahkan Amerika nimbrung ikut menguasai kekayaan alam Indonesia seperti Freeport. So, okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh admin Inside Militer ya. Di sini katanya tajuknya adalah Gegar Indonesia Menggeser Negara Adidaya. Memang kita tidak nafikan pada era zaman 60-an dulu, Indonesia adalah antara militer ataupun negara yang terkuat di bahagian selatan dan pernah menduduki di tempat yang ke-12 di dalam kekuatan militer dunia, dan kini kita tahulah Indonesia sekarang menduduki di tangga yang ke-16. Sangat jauh meninggalkan Malaysia. Malaysia sekarang adalah ke tangga 44 guys dan doakan Malaysia juga akan dapat naik satu persatu anak tangga untuk lebih kuat lagi untuk alutsistanya. So guys, saya sebagai rakyat Malaysia pun sentiasa mendoakan semoga Indonesia akan terus aman, terus makmur dan rakyatnya akan terus bahagia dan sentiasa maju di dalam apa bidang sekalipun, dan doakan juga Malaysia akan terus sama-sama maju dan akan terus berkembang bersama-sama dengan Indonesia juga guys. So okay, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.